Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Dara. Aku adalah seorang guru di Sekolah Dasar School of Life Lebah Putih, Kota Salatiga. Biasanya anak-anak memanggilku Kak Dara. Aku mengajar di kelas 4 SD. Sebagai seorang guru yang kreatif dan juga inovatif, aku lebih suka memberikan pembelajaran melalui jejaring media sosial. Biasanya, aku membuat video-video pembelajaran yang menarik, serta konten-konten yang membangun di kelas. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, hampir semua kegiatan belajar mengajar harus dikonversikan ke dalam pembelajaran online. Ya, tentu saja, tujuan dari semua ini agar anak-anak bisa lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan dan bisa diputar ulang kembali. Oke teman-teman, sebelum Kak Dara akhiri diskusi kita pada siang hari ini, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak minggu depan kita mau diskusi tentang apa? Oke, berarti Kak Dara kasih sedikit spoilernya ya. Yang minggu depan kita akan diskusi tentang Pancasila. Nah, sebagai bekal diskusinya, silahkan teman-teman cari apa itu toleransi umat beragama. Teman-teman boleh cari dari artikel, boleh cari dari internet, maupun buku-buku yang teman-teman punya. Sampai sini teman-teman paham apa tugasnya? Untuk melengkapi diskusi kita besok, Kak Dara juga akan buat video yang pastinya menarik sebagai bekal diskusi kita. Teman-teman sudah siap? Siap! Semangat nih! Nah, kali ini aku akan membuat judul pembelajaran tentang mengenal toleransi beragama yang mengorelasikan pelajaran tematik PPKN dan juga agama. Aku ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa agama di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Maka dari itu, toleransi menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar untuk dipelajari. Aku ingin memperlihatkan bahwa Kota Salatiga adalah kota toleransi peringkat 1 di Indonesia. Dan aku ingin membuat materi ini menjadi sangat menarik untuk dipelajari dan menjadi pengalaman serta menambah wawasan baru bagi anak-anakku. Perjalanan pertama kali ini, aku mulai menuju Pura Adya Dharma. Pura Adya Dharma adalah tempat peribadatan agama Hindu tertua di Kota Salatiga. Berdiri sejak tahun 1995, kemudian diresmikan pada tahun 2000 oleh Bapak Mardianto selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat itu. Adya memiliki arti tempat tinggi, sedangkan Dharma berarti kebenaran, sehingga dapat diartikan Pura Adya Dharma adalah sebuah isyarat bahwa manusia memiliki jasmani dan rohani yang sedang menuju pada kebenaran untuk mencapai titik tertinggi, yakni kesejatian dalam hidup. Pura sendiri dibagi menjadi 3 area. Di luar disebut dengan Nista Mandala, di tengah yaitu area kedua yang disebut Mata Mandala, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan sosial, kegiatan sekolah minggu,
ataupun kegiatan rapat. Di bagian utama atau area ketiga disebut Utama Mandala, tempat yang digunakan untuk beribadah dan juga bersembahyang. Dari Pura Adya Dharma, kita menuju ke Kelenteng Hok Taek Bio. Perjalanan dari pura ke kelenteng memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Kelenteng Hok Taek Bio berada di tengah pusat kota Salatiga. Hok Taek Bio merupakan tempat ibadah umat Konghucu dan Taoisme yang dikelola oleh Yayasan Tridharma. Nama lain dari kelenteng yang berdiri sejak tahun 1872 ini adalah Amurfa Bumi. Hok Taek Bio memiliki luas kurang lebih 600 meter persegi. Kelenteng yang didominasi warna merah dan emas ini terbagi atas 3 altar. Ruang paling depan yang terbuka dan menyerupai huruf T terbalik adalah ruang penyembahan Tiantang atau Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ruang utama terdapat altar Dewa Bumi dan pengawalnya. Kemudian ruang penyembahan yang selanjutnya adalah ruang penyembahan Dewi Welas Asih. Aku melanjutkan perjalanan menuju tempat lainnya. Kali ini tujuanku bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat menuntut ilmu. Pondok Pesantren Pancasila adalah tujuanku. Namanya saja Pondok Pesantren Pancasila, otomatis nilai-nilai Pancasila dan agama saling bersatu padu di pondok pesantren ini. Di pondok pesantren ini, aku dapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu guru MTS Pancasila, yaitu Ibu Maliha. Saya Bu Maliha, nama panjangnya Malihatun Patro. Di sini mengajar bahasa Inggris. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang ingin saya tanyakan pada kesempatan siang ini tentang toleransi, Ustazah. Jadi menurut Ustazah, bagaimana pandangan Muslim tentang toleransi atau pandangan Islam tentang toleransi? Ya, sebelumnya ini sepengetahuan saya ya, sebagai maksudnya yang warga Muslim tapi selama ini belum pernah maksudnya pesantren atau apa. Toleransi itu kan bagaimana kita melihat perbedaan yang ada, kemudian mensikapinya, bagaimana perilaku kita melihat setiap perbedaan yang ada dalam lingkungan kita, kemudian bersikap sebagaimana yang sudah ada dalam ajaran Islam. Misalnya dalam perilaku kan kita sudah diajarkan di fikih, misalnya bagaimana akhlak yang baik terhadap sesama, walaupun itu mungkin berbeda secara agama atau ras atau budaya seperti itu. Jadi sebagai orang Muslim, kalau misalnya memang sudah ada tatanan seperti itu, bisa kita lihat dari apa ya, yang sudah dijelaskan dalam misalnya fikih, akidah, akhlak atau apa, itu kan seperti di MTS ini kan juga sudah diterangkan dan sudah masuk di dalam pembelajaran bagaimana akhlak terhadap sesama, terhadap bahkan makhluk-makhluknya Allah kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengambil sikap terhadap setiap perbedaan yang ada gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sudah ada tuntunannya seperti itu di Islam, seperti itu ya Ustazah. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Kan ini Salatiga alhamdulillah mendapat gelar sebagai kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Nah, menurut Ustazah sendiri bagaimana pendapat Ustazah? Apakah kota Salatiga memang layak atau seperti apa? Boleh dijelaskan pendapatnya? Ya, kalau menurut saya itu sudah cocok karena kita lihat realnya di lapangan ya. Kalau saya sebagai warga Salatiga yang memang tinggal di Salatiga sejak kecil, dan saya kebetulan di daerah kota yang tidak semuanya itu warga Muslim, bahkan tetangga depan rumah pun non Muslim. Tapi bagaimana seperti ini contoh realnya, kalau Idul Adha itu kan memang
muslim kan, yang berkorban juga muslim, kemudian panitianya juga dari muslim. Cuman di tempat saya itu untuk menjaga kerukunan, toleransi itu tadi, bagaimana panitia ini bisa daging yang nanti kita akan bagikan itu rata di semuanya warga di situ. Jadi mau non muslim, bahkan yang mungkin sering ke masjid, ya nggak ke masjid, pokoknya semuanya dapat. Walaupun itu mungkin dapatnya hanya sedikit seperti itu. Jadi itu contoh real yang ada di masyarakat. Kemudian kalau mau kita perlebar lagi dengan 2 universitas besar ya, mungkin di Salatiga seperti ada Universitas Kristen Salatiga gitu, kemudian ada IAIN, itu kan juga seperti kayak simbol gitu loh. Kalau memang di Salatiga itu walaupun kota kecil, toleransinya amat sangat terjaga menurut saya, karena kita bisa berdampingan dengan semua ras, suku, agama seperti itu. Setelah dari Pondok Pesantren Pancasila, aku melanjutkan perjalanan ke tempat di mana kita bisa melihat contoh real dari sikap toleransi. Wisma Majelis Taklim Hidayatullah contohnya adalah bangunan peribadatan umat muslim namun memiliki corak atau ornamen seperti kelenteng. Peribadatan umat muslim yang menyerupai kelenteng ini didirikan oleh mendiang Yusuf Hidayatullah pada tahun 2005 lalu. Adanya peribadatan umat muslim berbentuk kelenteng seakan menjadi simbol kemajemukan masyarakat yang ada di daerah Salatiga. Umat muslim dan etnis Tionghoa menunjukkan keharmonisannya dalam menjalani peran sebagai makhluk sosial di lingkungan sekitar. Dari perjalanan yang telah aku lakukan, aku menyadari bahwa Salatiga memang patut dan pantas dijadikan sebagai kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Warga yang ramah dan rukun, serta para pemuka agama yang saling menjaga keharmonisan antar umat agama yang lain. Selain itu, kota Salatiga merupakan miniatur Indonesia yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Nah, teman-teman, kita tadi sudah menyaksikan bersama video tentang toleransi di Salatiga. Nah, sekarang Kak Dada mau tanya nih, menurut pendapat teman-teman, apakah Salatiga ini sudah pantas mendapatkan gelar kota tertoleran nomor 1 di Indonesia? Pantas! Nah, apa alasan teman-teman mengatakan kalau kota Salatiga ini sudah pantas? Masjid Kelenteng. Oh, Masjid Genteng. Kira-kira kalau Masjid Genteng itu perpaduan antara budaya apa, teman-teman? Cina sama Islam. Iya, bener banget. Jadi Masjid Genteng itu adalah perpaduan antara budaya Islam dan budaya Cina yang bisa disatukan. Itu menjadikan salah satu contoh bukti bahwa Salatiga itu adalah kota tertoleran. Kemudian apalagi alasannya teman-teman selain adanya Masjid Genteng? Kira-kira kehidupan di Salatiga itu seperti apa sih teman-teman? Saling menghargai. Oke, kira-kira rukun nggak masyarakatnya di Salatiga itu? Karena sejatinya setiap agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan.